Saudari Siti Anissa, apakah Anda bersedia menerima Saudara Adrian menjadi suami Anda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan satu buah kitab suci Al-Quran? Saya bersedia. Dengan ini... Tunggu. Batalkan pernikahan ini. Arman. Arman, sana, jalan. Siapa dia? Arman, kakak saya, Bu. Jadi perempuan ini yang membuat kamu berani melawan Mama dan kamu nekat menikah tanpa persetujuan Mama dan keluarga, iya? Arman, saya sangat mencintai gadis ini. Dan kami yakin, kami pasti akan membuktikannya, Man. Please. Maafin saya. Ini semua salah saya. Ana. Pernikahan ini adalah persetujuan Adrian sendiri. Bukan kami yang memaksa. Tapi keluarga kalian selalu menuduh kami yang memaksa. Bahkan menuduh kami bahwa kami ini menginginkan harta dari Adrian. Mentang-mentang kami ini rakyat kecil, enak aja menuduh seperti itu. Kalau kamu ingin menggagalkan pernikahan ini, berarti kamu akan berhadapan sama saya. Kamu siapa? Saya Surya. Saya adalah saksi hidup yang melihat secara langsung bagaimana perjuangan Adrian untuk mendapatkan Anna. Sekarang seenaknya kamu menggagalkan pernikahan ini. Dan. Saya sebagai sahabat Adrian tidak akan pernah sudi dan tidak akan pernah rela kalau perjuangan dan pengorbanannya Adrian bahkan sia-sia nantinya. Tahu? Man. Selamat. Makasih, Man. Selamat. Terima kasih. Selamat menempuh hidup. Arman, apa-apaan sih kamu? Pernikahan ini harus dibatalkan. Adrian, kamu mau jadi anak durhaka? Atau kamu tidak sadar bahwa perempuan ini membutakan kamu melawan mama sendiri? Ayo kita pergi. Yan, biar saya yang bicara sama Mama ya. Kami menunggu kamu, Man. Saya mau kamu menjadi salah satu saksi dalam pernikahan kami, Man. Kenapa nggak kita teruskan aja pernikahan ini? Toh kakak kamu kan sudah setuju. Iya. Maaf, Bu, kita tunggu sebentar, Bu. Saya mau kakak saya Arman menjadi saksi pernikahan kami, Bu. Tapi nanti malah berantakan lagi, gagal lagi. Insya Allah enggak, Bu. Saya yakin. Saya kenal betul siapa kakak saya, Arman. Sabar, Bu. Ana.
Sebelumnya Adrian banyak cerita tentang Ana melalui via telepon. Berarti selama ini kamu sudah tahu? Dan kamu sekongkol dengan Adrian untuk melawan Mama? Ma, saya sama sekali tidak bersekongkol, Ma. Saya cuma pendengar, Ma. Saya nggak tahu kalau hubungan mereka ini Mama nggak setuju. Yang saya tahu Adrian ini sangat jatuh cinta sama Ana. Dan mereka bahagia. Apa kamu bilang? Bahagia? Adrian itu sedang dibohongi, ditipu. Kebahagiaan yang diberikan perempuan kampung itu semuanya palsu. Ya, kamu jangan ngomong sembarangan, Mika. Adrian tidak sebodoh itu. Ini bukan penipuan. Ini cinta sejati, Ma. Dan mereka bahagia. Terus bagaimana dengan perasaan Mama? Apakah Mama juga harus korbankan perasaan Mama? Apakah Mama mau berkorban demi anak Mama? Biarkan Adrian bahagia, Ma. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Kamu Mama panggil kemari untuk mencegah pernikahannya Adrian. Tapi sekarang malah kamu membela dia. Ma, saya sama sekali nggak membela siapa-siapa, Ma. Saya melakukan ini, menurut saya ini benar. Arman, Mama tidak mau kalau sampai Adrian kecewa. Mama tidak ingin kalau dia salah pilih istri, itu saja. Ma, biar waktu yang membuktikan. Beri Adrian waktu. Tidak. Mama tidak akan pernah merestui. Rika, ayo kita pulang. Halo, Sania. Sania, tolong siapkan pesta buat adik saya. Malam ini juga di hotel. Ya, oke, makasih. Mohon maaf. Akad nikahnya ada sedikit terganggu. Tapi sekarang silakan diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Adrian binti Wiranata Kusuma dengan Siti Anissa binti Ananto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Anissa binti Ananto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 kitab suci Al-Quran tunai. Bagaimana? Saksi sah? Sah. Barakallah. Selamat. Terima kasih sudah datang. Yan, aduh. Selamat Yan ya. Wah, lu akhirnya long start duluan lu Yan. Sebentar lagi bakal jadi bapak lu Yan. Ingat, pesan gua cuma satu buat lu. Apa? Lu harus punya wibawa Yan. Lu nggak boleh kebanyakan santai dan konyol lagi. Oke? Pasti. Gue juga udah buktikan gue nikah. Berarti gue serius dan gue akan memperjuangkan masa depan gue sama Anda. Gitu dong, baru namanya kawan gua. Oke, Ana, selamat ya Ana ya. Adrian, anak, Ibu ikut bahagia sekali. Akhirnya niat baik kalian bisa terlaksana juga. Semoga Allah memberkahi. Gimana Adrian? Nanti akan kerja lagi nggak di restoran nih? Saya harus nyelesain kuliah dulu, tinggal 1 semester lagi. Setelah itu, kamu harus bantuin kakaknya ya. Oh, artinya kamu akan menjadi bos ya? Berarti ibu jadi mertua bos. Ya, saya akan bantu di perusahaan gue. 2, 3. Udah dong, Ma. Jangan nangis terus, Ma. Hati Mama hancur, Rika. Mama telah ditipu oleh Arman dan Adrian. Ternyata selama ini mereka sudah sekongkol dan saling tahu.
dan mengatur semuanya untuk melawan Mama. Mama jangan salahkan Arman dan Adrian. Semua ini gara-gara perempuan itu, si Ana. Gara-gara dia, Arman dan Adrian jadi ngelawan sama Mama. Iya, si anak itu memang betul-betul perempuan yang gak tahu harga diri. Dia gunakan kecantikannya untuk menipu Arman. Mama gak rela. Mama gak rela. Tapi sekarang mereka udah menikah, Ma. Kita udah nggak bisa mencegah, kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak. Tidak ada kata terlambat untuk Mama. Mama akan buktikan kalau Adrian salah memilih. Dan akan Mama buktikan kalau si anak itu tidak bisa jadi istri yang baik. Mama akan buktikan. Ratna, Iya, Mas. ada undangan dari sekretarisnya Arman. Undangan apa? Kelihatannya Arman mengadakan pesta besar untuk perkawinan Adrian nanti malam. Apa? Ini fact-nya. An, Mbak Ati pamit dulu ya. Makasih banget ya mau datang. Mbak juga seneng sekali karena Ana sudah ngundang Mbak. Tapi nanti kalau bulan madunya jangan lama-lamanya. Soalnya nanti langganan kue Mbak pasti nanyain lemper kamu. Mbak bisa aja. Kita belum rencanain bulan madu kok. Ah, masa? Siapa bilang kalian memang belum punya rencana bulan madu? Sementara saya sudah mengatur semuanya. Apa saya bilang kan? Kakak saya ini memang super. Dia penuh dengan surprise, dia penuh dengan kejutan, dan dia sangat bisa diandalkan. Di perhatian semuanya, saya minta para hadirin jam pulang dulu. Sebetulnya acara ini atau pesta ini belum dimulai. Maksudnya? Iya, pesta ini akan dilanjutkan ke Hotel Oceanus, lantai 5. Jadi, saya minta para tamu di sini hadir untuk acara pernikahan adik saya. Hotel? Hah? Adrian, kamu nggak pernah bilang sama ibu kalau ada pesta di hotel segala. Jujur Bu, saya sendiri nggak tahu ini surprise. Ini pasti kejutan dari dia. Aduh, Arman. Masya Allah, ada aja deh. Thanks, Man. Tunggu sebentar ya, saya ambil bajanya dulu. Naik bajai? Ide saya, bajai itu penuh sejarah dan dia saksi hubungan kami berdua. Tapi kapan sampainya ke hotel? Sorry, bajanya cuma buat untuk berdua. Jadi ikutin dari belakang. Ya kan? Walat lo men, gara-gara lo pelit sama gua, ban lo jadi pecah. Jadi kemarin gimana? Lu batal dong ketemu sama si Tina? Hah? Nggak tahu ah. Lo dong bantuin gua. Nggak setia kawan nih. Yang gak setia kawan nih siapa dong sebenarnya? Ya salah lo sendiri men. Kenapa lo waktu itu turunin kita malah nyuruh naik bajai? Nah kan nggak fair lo, temen lo. Iya, gue minta maaf nih ya. Minta maaf. Ceweknya udah gue bikin jatuh ke seleo. Sekarang giliran cowoknya gue kerjain. Kasih gue bola, gue mau bikin smash kepala si playboy. Woi! Yang penting kita sekarang nonton Vogue aja, men. Kamu nggak apa-apa? Enggak, saya nggak apa-apa. Ini maksud lo nih apa? Apaan sih maksud lo? Lo tuh udah jatuhin temen gua. Saya sendiri dong, ngapain ke kepala gue? Temen jatuh bukan ditolongin nih. Masalah nih cewek ini bener-bener. Dit, saya mau ngomong sama kamu, Dit. Tapi jangan di sini ya. Kenapa masih di tempat kayak begini sih, Dit? Udah deh, cepetan apa yang pengen kamu omongin sama saya?
Saya cuma mau bilang makasih. Makasih buat apaan? Terus terang aja, saya penasaran. Siapa yang ngebayar semua biaya berobat saya di rumah sakit? Bapak saya juga bingung loh. Sampai akhirnya saya minta semua keterangan dan data di rumah sakit. Dan mereka ngasih semua file pembayaran itu ke saya. Dan di tanda pembayaran, saya lihat ada nama kamu. Ternyata kamu punya bakat ya, jadi detektif. Masuk aja ke Kepolisian Indonesia. Perbuatan baik itu pasti ada hikmahnya. Dan saya akan membalas semua perbuatan baik kamu. Makasih, tapi nggak perlu. Saya balas ini karena saya merasa bersalah sama kamu. Saya merasa bersalah sama kamu karena ya saya ngerasa itu perbuatan yang paling nggak enak di diri saya. Jadi maafin saya soal taruhan konyol itu. Lu maunya apa sih? Hah? Lawan lo sama gue? Takut ya? Kenapa sih, Mah? Biasanya kan ada juga latihan basket jam segini. Jam segini baru pulang latihan basket. Biasanya Adit malah pulang jam makan malam. Mama nggak protes. Kenapa sih, Ma? Lagi bad mood ya? Kamu jangan ganggu Mama. Mama lagi stres berat. Emang kenapa sih? Emang harga saham lagi turun, makanya Mama lagi stres kayak gitu. Kamu ini kalau diajak ngomong nggak pernah serius. Ya habis biasa Mama kalau lagi stres tuh harga saham lagi turun. Mama stres karena Adrian nekat menikahi gadis pelayan restoran itu. Ngerti nggak kamu? Menikah? Kok Adit nggak dikasih tahu, Kak? Makanya Mama stres berat. Kita semua nggak dikasih tahu apa-apa. Bahkan sekarang mereka merayakan besar-besaran di Hotel Ocean. Hotel Ocean? Pesta dong? Iya. Adit, Mau ganti baju dulu, Kak. ganti baju. Ana, kamu kenapa? Kok mata kamu berkaca-kaca? Kamu lagi sedih? Bukan. Mata saya berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Alhamdulillah ya Allah, saya sampai coba-coba diri saya sendiri. Semoga ini bukan cuma mimpi. Dan saya janji, mulai ke depan, saya pasti akan bikin kamu lebih bahagia. Saya janji. Sungguh? Mas Yan, Cincin pulang duluan ya, ngantuk nih. Kok pulang sih? Saya siapin kamar buat kamu kok. Ah, kamar. Siapa lawannya? Udah naik ke atas, Gi. Cari lawan sendiri. Udah cepetan naik ke atas. Satu buat saya loh. Saya juga, anak. Ayo kita cari bareng-bareng yuk. Ana itu benar-benar kayak Cinderella ya, Sur. Orang yang baik hati dan sabar pasti akan mendapatkan hikmah atas perbuatannya, Ros. Kalau kita nikah nanti, saya juga mau loh pesta semegah ini. Itu artinya kamu harus cari calon suami itu yang konglomerat biar mampu membiayai pesta seperti ini. Permisi. Iya, Pak. Saya nyari Tino. Permisi, Mbak. Tino! Kemana ini anak ya? Kalian. Dit. Kalian tega ya? Menikah nggak bilang-bilang. Nggak ngundang-ngundang juga lagi. Aduh, Dit. Ini yang punya acara kan Arman. Ini juga surprise. Saya yang mengatur itu semuanya. Dan saya sudah kirim undangan melalui via fax ke rumah. Mama sama Kalika pada ngambek tuh. Sudahlah, kita nggak usah ngebahas soal itu ya. Biar nanti saya akan menyelesaikan sama Mama di rumah.
Yang penting semuanya harus have fun. Cheers. Oke. Waduh, ini semua betul-betul kayak mimpi. Umi kan belum pernah masuk hotel, Bu. Ternyata kayak istana ya, Bu. Gede banget. Iyalah, Bagus ya, Bu. Ana, kamu sekarang betul-betul udah jadi orang kaya, An. Tapi jangan lupa sama ibu dan adik kamu Tino ya. Saya nggak bakalan lupa kok. Alhamdulillah ini semua berkat Kak Arman. Yuk, silakan dinikmatin sebentar ya, Bu. Iya, sayang. Silakan. Astaga. Aduh. Ke sana yuk. Bu, di sini enak ya, Bu. Dingin banget, Bu. Nggak kayak di rumah kita ya. Dan Tino, minta ibu dong beliin AC buat di rumah. Ya, Bu. Kalau ibu memerlukan sesuatu, silakan hubungi saya langsung. Nama saya Amrita, manajer hotel ini. Iya. Makasih ya. I hope you will have a pleasant stay. Ngomong apaan dia barusan, Bu? Ngomong Jawa? Ngomong bahasa Inggris. Oh, kayak begitu ya? Ibu ngerti apa kata dia? Mana ibu ngerti? Yang jelas sekarang kita sudah jadi orang kaya. Bukan lagi jadi orang melarat, ya kan? Ibu. Yang nikah sama konglomerat itu kan Neng Ana. Jadi yang bakal tinggal di istana itu juga Neng Ana. Kalau kita ini besok juga udah balik lagi ke rumah, ke rusun, Ibu. Enak aja kamu. Saya ini kan ibunya. Kalau anak saya hidup senang, saya wajar dong ikut menikmati kesenangannya. Hah? Kata ibu, karena cuma anak tirinya ibu. Jangan ngomong gitu. Ibu yakin Ana itu tidak akan melupakan kita. Ngerti kamu? Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ana, kenapa? Kenapa kamu malu? Saya ini kan sudah jadi suami kamu. Sah. Iya, tapi saya kan habis wudhu. Nanti wudhu saya batal. Udah, nanti aja habis sholat ya. Ya. Udah pakai baju belum? Kamu jadi imam ya? Kita sholat bareng. Oh, jadi sekarang saya sudah jadi imam ya? Cepetan wudhu. Makasih, Ana. Kamu benar-benar membuat hidup saya bahagia. Kamu merubah saya. Saya sudah berubah menjadi manusia yang percayakan takdir Allah. Amin. Dan insya Allah saya bisa jadi istri yang soleha. Cepat, wudhu. Ya, sebentar. Meriah pestanya. Belum tidur, Om? Bagaimana Om bisa tidur? Om nggak mengerti. Bagaimana kalian bisa berpesta pora sementara mama kalian menangis sejak tadi siang? Seharusnya Om sama Mama datang ke pesta, ikut menikmati kebahagiaan Adrian. Kamu bicara soal kebahagiaan. Iya, kebahagiaan. Apa kamu memikirkan kebahagiaan mama kamu? Hah? Kamu dan adik kamu sama saja. Sama-sama egois. Om ini umurnya lebih tua daripada saya. Seharusnya Om lebih bijak dalam menyikapi masalah ini. Dan menurut saya orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa memenuhi keinginan anaknya dan juga membahagiakan. Itu sebabnya mama kamu melarang Adrian untuk menikah. Karena mama kamu tahu Adrian tidak akan bahagia. Bahagia atau tidak bahagia, Adrian yang tahu, Om. Dan saya selaku kakaknya, saya bisa melihat dari pandangan matanya bahwa Adrian itu sangat bahagia. Permisi, Om. Saya mau istirahat dulu. Terima kasih ya Allah.
Engkau telah mengabulkan saya dan Adrian untuk hidup bersama. Jadikanlah Adrian suami yang baik, yang menjadi imam dalam keluarga. Dan jadikanlah saya istri yang berbakti pada suami. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang banyak, yang soleh dan soleha. Kalau anaknya cowok, ganteng kayak bapaknya. Kalau anaknya cewek, baik kayak ibunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rosi. Ada apa, Ros? Kok pakai acara nangis-nangis segala? Ternyata setelah saya lihat hasil tesnya hari ini, ternyata saya benar butuh pertolongan kamu. Saya kena gangguan psikologis. Saya kleptomania. Saya mau lihat dulu hasil tesnya mana? Hasil tesnya. Mana ya, iya, udah saya buang ke tong sampah. Kok dibuang? Habis setelah saya lihat hasilnya, terus saya emosi, langsung saya sobek-sobek, saya buang deh terus ke tong sampah. Atas nama Rosi Subiakto. Ya itu, Mbak. Betul. Saya minta tolong dikopin hasil tesnya, Mbak. Maaf, kami tidak bisa memberikan hasil tes klien kami pada orang lain. Tapi saya ini kakaknya, Mbak. Tolonglah. Semua file klien kami sangat dijaga kerahasiaannya, Mas. Maaf, kami tidak bisa memenuhi permintaan Mas. Pestanya meriah banget tau nggak? Aduh, sampai capek. Selesainya itu baru jam 2 pagi. Pengantinnya cantik gak? Pengantinnya cantik lah. Selera saya sama kakak saya tuh tinggi. Emang tipe cewek yang kamu suka kayak gimana sih, Dit? Kayak siapa ya? Kayak kamu. Tin, sorry. Sebenarnya saya nggak bisa dan nggak biasa ngeraih cewek. Nah, jadi kalau kamu marah, saya minta maaf ya. Enggak kok. Jadi gimana? Malam minggu ini kamu bisa nggak? Malam minggu ini saya nggak bisa kemana-mana. Saya mesti ke Bandung, ke tempat mama. Nggak masalah. Nanti saya antar kamu ke Bandung deh. Kamu mau nganterin saya ke Bandung? Iya. Nah, aku izin sama papa dulu deh ya. Oke. Playboy cap kadal itu sekarang beraksi lagi. Sekarang targetnya anak kelas 2. Anak baru yang masih ingusan. Lo kenapa sih, Sher? Kayak dendam banget lo sama si Adit. Emang dia pernah nyakitin hati lo? Jangan-jangan dia cemburu ngeliat si Adit ngedeketin cewek itu. Bisa jadi. Amit-amit deh. Gue cemburu. Kalian kan tahu sendiri. Dulu, Adit pernah ngejar-ngejar gue. Tapi gue tolak mentah-mentah. Gue sih cuma nggak suka aja laganya yang sok playboy itu. Udah.
masuk di koran. Saya masuk koran? Iya, cuma namanya aja sih, tapi kan lumayan. Mana? Itu tuh. Nah, ya itu tuh. Telah menikah Siti Ana Anissa. Yang berbahagia kedua mempelai. Bawah kiri, bawah kiri. Nah, itu kan nama Ibu Elisa Fitri. Oh, iya. Nama Tino juga ada tadi di situ. Iya. Apa saya bilang? Apaan, Bu? Saya sama Tino ini sudah bagian keluarga konglomerat. Dan semua orang di Jakarta pasti sudah tahu bahwa saya mertuanya Adrian. Iya juga, Bu. Asik. Halo, Selamat siang. selamat siang. Bisa bicara dengan Adrian? Dari mana ini? Ini dari Nanda. Nanda? Mau apa telepon ke Adrian? Ini Mama ya? Mama, saya sudah bukan mertua kamu lagi. Jangan coba-coba panggil saya Mama lagi ya. Begini Tante, saya hanya ingin mengucapkan selamat atas pernikahannya Adrian. Kamu tahu dari mana? Kebetulan saya ada baca di surat kabar Tante. Surat kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Siapa saya? Kamu siapa? Ros. Siapa dia? Dia Surya. Oh, pacar baru kamu? Sur, kenalin. Ini Roni. Sorry, saya dan Rosi lagi sedang membicarakan suatu hal yang penting. Jadi, saya minta sekarang, tolong jangan ganggu kami. Ros. Sur, saya minta pengertian kamu. Kamu bisa kembali lagi nanti sore, kan? Ada apa ini? Siapa dia? Kamu mau tahu siapa saya? Saya Roni. Saya bapaknya Fitri. Paham kamu? Mak? Bapaknya Fitri? Masya Allah, saya ketiduran. Good morning, honey. Assalamualaikum suamiku tercinta. Waalaikumsalam. Hidangan ini sudah kedinginan karena nunggu kamu bangun. Aduh maaf ya, saya ketiduran. Abis tadi pagi saya bangun, terus saya mandi, abis itu sholat subuh. Karena abis semalam badan saya kecapean. Saya paham. Hari ini memang hari yang luar biasa untuk kita berdua. Kamu bahagia? Benar-benar bahagia? Kebahagiaan saya udah nggak bisa lagi diukir dengan kata-kata. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah memberikan ini semua untuk kamu karena kamu gak pernah meminta. Adrian, ini adalah hikmah yang terbesar dalam hidup saya. Amin. Ya, kemungkinan saya stay di Jakarta sampai minggu depan. Ya. Arman, Ya. apa-apaan ini? Saya telepon lagi nanti ya. Oke, thank you, Sania. Apa sih, Ma? Iklan. Sania benar-benar hebat. Sekretaris yang hebat sekali. Apapun yang saya inginkan bisa terlaksana dalam waktu sekejap. Jadi,
Ini semua kamu yang ngatur. Iya, Ma. Walaupun teman-teman Adrian itu nggak semuanya datang, Ma. Ya setidaknya Adrian, teman-temannya tahu kalau Adrian itu menikah dengan Ana. Keterlaluan kamu, Arman. Mama jadi malu sekarang. Semua teman-teman keluarga jadi tahu. Mama kenapa harus malu, Ma? Seharusnya Mama bangga kalau anaknya Mama itu sudah menikah. Bangga? Adrian menikah dengan perempuan yang kerjanya menjadi pelayan restoran. Ada tukang ramal yang tinggal di rumah susun yang kumuh. Apa yang Mama banggakan? Permisi Nyonya, ada telepon dari Bu Arifin. Bilang saya nggak ada. Baik Nyonya. Ma, Mama kenapa sih nggak mau terima telepon dari Ibu Arifin? Itu kan teman dekat Mama. Arman, Ibu Arifin pasti sudah membaca pengumuman ini. Mau bilang apa, Mama? Permisi lagi Nyonya, ada telepon dari... Saya bilang saya nggak mau terima telepon. Bilang nggak ada. Saya nggak mau terima telepon. Bilang ke luar negeri. Baik Nyonya. Ma, malam ini saya mau ketemu Ana sama Adrian. Mama mau ikut. Keterlaluan kamu.